Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dengan saya Setia Tuhu. Dan kali ini saya ingin menjelaskan tentang Dajjal. Dajjal bin Dajjal. Muhammad Isa Daud, penulis sekaligus wartawan dari Mesir, sempat terkenal di Indonesia dengan bukunya yang fenomenal berjudul Dialog dengan Jin Muslim. Tidak lama kemudian ia membuat buku berikutnya yang berjudul Dajjal. Di buku tersebut Dajjal diceritakan sebagai seorang manusia yang lahir dari perkawinan ibu manusia dan bapak iblis. Dajjal diasingkan ke sebuah pulau oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril lah yang merawat Dajjal sampai ia besar. Berpuluh-puluh tahun Dajjal hidup terasing dan kemudian ditemukan oleh bajak laut. Nama asli Dajjal adalah Musa Samirin. Di zaman Nabi Musa, Dajjal diceritakan sebagai penyebar fitnah dan kebohongan. Artinya Dajjal adalah sifat, perilaku yang penuh fitnah dan kebohongan. Kemudian untuk kedua kalinya di masa yang berbeda, Dajjal dibuang dan diasingkan oleh Salahuddin Ayyubi ke sebuah pulau terpencil dan diikat dengan tali rantai yang sangat besar. Lalu setelah itu Dajjal kembali ditemukan oleh pelaut dan kemudian di pulau tersebut dibangunlah sebuah peradaban baru. Jadilah pulau tersebut sebuah negara yang dikenal dengan nama negeri Paman Sam yang diambil dari nama Samirin. Ciri khas Dajjal adalah mata satu. Mata satu ini kemudian dijadikan sebagai ikon di mata uang dolar Amerika. Ini menurut versi cerita dalam buku yang ditulis oleh Muhammad Isa Daud. Dajjal adalah sosok makhluk yang fenomenal. Ia akan muncul di akhir zaman sebagai salah satu tanda kiamat datang. Banyak versi cerita yang berkembang dari masa ke masa. Ada yang mengatakan bahwa Dajjal adalah sesosok makhluk yang tinggi besar bermata satu. Ada pula yang menyebut Dajjal sosok yang gemuk hitam dan berambut keriting dengan mata satu. Ada pula yang menyebut Dajjal sebagai makhluk yang berkulit merah, kuping lebar dan bermata satu. Dan banyak sekali versi-versi yang lainnya. Di dunia ini banyak sekali manusia yang memiliki dua mata namun melihat dengan satu mata. Seperti pemimpin bajak laut yang dikenal dengan mata satu. Karena satu matanya lagi ditutup. Sosoknya kejam dan bengis, tidak pandang bulu, siapa yang melawan pasti dibunuh. Dan ada pula istilah kacamata kuda yang hanya melihat lurus ke depan tanpa tengok kanan kiri. Nah, di dunia jin banyak sekali jin yang bermata satu, tubuh tinggi besar dan hanya ada satu mata tepat di tengah dahinya. Bahkan ada jin yang kepalanya penuh dengan mata sehingga tidak ada satupun makhluk yang terhindar dari penglihatannya. Ada pula sosok jin penghuni pohon, bermata satu tetapi ada buntut di belakangnya, ini mirip dinosaurus. Kemudian ada jin penghuni danau dengan mata satu berwarna merah. Merah menyala seperti api. Nah, jangan-jangan sosok inilah yang sering dilihat oleh paranormal, kemudian dianggap sebagai sosok Dajjal. Lalu diamini dan diyakini oleh beberapa guru agama. Banyak orang yang meyakini 1000% bahwa Dajjal akan muncul sebagai tanda datangnya kiamat. Karena mengacu pada dalil-dalil dari berbagai hadis. Kemudian Dajjal ini akan menyebarkan berita bohong atau berita hoak kalau zaman sekarang. Yang penuh dengan fitnah. Pertanyaannya adalah, apakah berita bohong dan fitnah itu hanya terjadi setelah Dajjal muncul? Apakah kebohongan itu hanya dilakukan oleh Dajjal? Dan apakah sekarang ini fitnah dan kebohongan itu belum terjadi? Sama seperti iblis. Iblis memiliki sifat sombong. Itulah sebabnya iblis dalam tanda kutip diawetkan sampai akhir zaman. Lalu apakah si iblis ini akan muncul juga di akhir zaman sebagai makhluk yang sombong? Kemudian ada pula tanda-tanda kiamat lainnya yang sering kita dengar, yakni munculnya
Imam Mahdi. Nah, ini juga merupakan cerita yang menarik. Karena Imam Mahdi ini konon akan muncul setelah kemunculan Dajjal. Imam Mahdi lah yang akan bertanding atau bertarung dengan si Dajjal. Dari segi cerita, pertemuan Imam Mahdi dengan Dajjal ini sangat menarik. Mereka berdua ibarat petinju yang siap bertarung dan kita adalah penontonnya yang berada di luar arena. Lalu di manakah iblis yang juga dinyatakan ditangguhkan umurnya sampai hari kiamat? Apakah iblis akan datang juga dengan segala sifat sombongnya? Lalu siapa yang akan membunuh iblis? Di Al-Quran, nama iblis disebut sedangkan Dajjal tidak. Mengapa demikian? Karena iblis memang sengaja diciptakan Tuhan, sedangkan Dajjal manusia yang menciptakan. Loh kok bisa? Lah iya, karena Dajjal buah perkawinan antara manusia dan iblis. Tadi dijelaskan bahwa Dajjal memiliki sifat pembohong dan penyebar fitnah. Bahkan seseorang yang memiliki kedua sifat tersebut bisa dikatakan sebagai Dajjal. Dajjal sebagai perilaku dan sifat, bukan Dajjal sebagai sosok makhluk yang bermata satu. Manusia yang memiliki sifat seperti Dajjal, pembohong besar dan penyebar fitnah, sudah banyak sekali di dunia ini. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, Dajjal ini selalu ada. Dan puncaknya adalah sekarang, di mana teknologi digital telah berkembang pesat dan segala pusat informasi mudah diakses melalui internet. Nah, dari alat informasi inilah segala macam kebohongan dan fitnah disebarkan. Dan bila kita ikut menyebarkan berita bohong dan fitnah ke media massa, maka kita pun bisa disebut sebagai Dajjal. Baiklah, saudara-saudaraku, inilah dulu penjelasan saya tentang Dajjal. Semoga membawa manfaat. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.